Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia. Bahwa tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari polis ini. Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsement pada polis ini. Bab 1, Jaminan. Pasal 1, Risiko yang dijamin. Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya yang disebutkan di bawah ini. 1. Gempa bumi. 2. Letusan gunung berapi. 3. Kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan atau letusan gunung berapi. 4. Tsunami. Bab 2, Pengecualian. Pasal 2, Pengecualian. 2.1 Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari atau diperburuk oleh. 2.1.1 Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, tindakan makar, terorisme, sabotase atau penjarahan. Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban tertanggung untuk membuktikan sebaliknya. 2.1.2 Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radioaktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan di mana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan. Dalam pengawasan tertanggung atau tidak, apakah kerugian tersebut langsung atau tidak langsung, proksima atau remota, atau seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh atau akibat dari atau menjadi lebih buruk oleh bahaya yang dipertanggungkan. 2.1.3 Tertabrak kendaraan. 2.1.4 Angin topan dan badai apapun bentuknya, baik hal tersebut disebabkan atau diakibatkan oleh bahaya yang dipertanggungkan atau tidak. 2.1.5 Banjir dan atau genangan air, kecuali sebagai akibat dari bahaya yang dipertanggungkan dan terjadi dalam kurun waktu 72 jam terhitung sejak terjadinya bahaya tersebut. 2.2 Polis ini tidak menjamin. 2.2.1 Gangguan usaha atau segala macam kerugian konsekuensial dalam bentuk apapun. 2.2.2 Kecuali jika secara tegas disebutkan secara khusus harga pertanggungannya dalam polis. 2.2.2.1 Pembuangan puing, biaya pembersihan. 2.2.2.2 Barang-barang pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi. 2.2.2.3 Logam mulia, perhiasan, batu permata yang belum dibentuk. 2.2.2.4 Barang antik atau barang seni. 2.2.2.5 Segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan. 2.2.2.6 Efek-efek, obligasi atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko termasuk meterai dan pita cukai, uang logam dan uang kertas, cek, catatan pembukuan atau catatan usaha lainnya dan catatan sistem komputer. 2.2.2.7 Pondasi, penggalian dan sejenisnya, peralatan dan mesin-mesin, stok dan barang-barang lain. 2.3 Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat pencurian selama terjadinya risiko yang dijamin.
2.4 Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan fatal atau kelalaian yang melampaui batas dari tertanggung atau atas suruhan tertanggung untuk merusak atau menghancurkan. 2.5 Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja dan atau kesalahan yang disengaja oleh pihak lain dengan sepengetahuan tertanggung atau tindakan tertanggung memperbesar kerugian atau kerusakan yang dijamin polis ini. Bab 3, Definisi. Pasal 3, Definisi. Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan polis ini semua istilah yang digarisbawahi diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini. 1. Gempa bumi adalah goncangan atau getaran bumi akibat gejala geologi seperti pergerakan tektonik dan letusan gunung berapi. 2. Letusan gunung berapi adalah suatu aktivitas volkanik berupa pengeluaran material volkanik yaitu lava, piroklastika dan atau gas-gas volkanik ke permukaan bumi, baik dari cerobong pusat maupun dari rekahan-rekahan gunung berapi. 3. Kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan atau letusan gunung berapi adalah kebakaran dan ledakan yang diakibatkan langsung oleh gempa bumi dan atau letusan gunung berapi. 4. Tsunami adalah gelombang besar akibat pergeseran tanah di bawah laut seperti penyusupan lempengan kerak bumi atau oleh letusan gunung berapi. 5. Nilai sebenarnya adalah suatu jumlah yang dihitung dari biaya untuk mengganti atau memulihkan kembali harta benda dengan jenis dan pada lokasi yang sama tetapi tidak melebihi atau lebih baik, atau lebih luas dari harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan dikurangi penyusutan. 6. Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu huru-hara. 7. Pemogokan adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 pekerja atau separuh dari jumlah pekerja, dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari 24 orang, yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan. 8. Penghalangan bekerja adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 pekerja atau separuh dari jumlah pekerja, dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari 24 orang, akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan. 9. Perbuatan jahat adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalistis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri atau perampok atau penjara. 10. Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin. 11. Huru-hara adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda. Sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan, pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut. 12. Pembangkitan rakyat adalah gerakan sebagian besar rakyat di ibu kota negara, atau di 3 atau lebih ibu kota provinsi dalam kurun waktu 12 hari, yang menuntut penggantian pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu pemberontakan.
13. Pengambil alihan kekuasaan adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri. 14. Revolusi adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan, pemerintahan atau keadaan sosial, atau menggulingkan pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu pemberontakan. 15. Pemberontakan adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan pemerintah yang sah de jure atau de facto. 16. Kekuatan militer adalah kelompok angkatan bersenjata, baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum. 17. Invasi adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap. 18. Perang saudara adalah konflik bersenjata antar daerah atau antar faksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan. 19. Perang dan permusuhan adalah konflik bersenjata secara luas, baik dengan atau tanpa pernyataan perang, atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara. 20. Makar adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan terorisme atau sabotase atau kekerasan. 21. Terorisme adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan. 22. Sabotase adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan. 23. Penjarahan adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang, termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan tertanggung, untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum. Bab 4. Persyaratan. Pasal 4. Kewajiban mengungkapkan fakta. 4.1 Tertanggung wajib. 4.1.1 Mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang memengaruhi pertimbangan penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima. 4.1.2 Membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi yang disampaikan pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan. 4.2 Jika tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat 4.1 di atas, penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi. 4.3 Ketentuan pada ayat 4.2 di atas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh penanggung,
Namun penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 hari setelah penanggung mengetahui pelanggaran tersebut. Pasal 5, Pembayaran Premi. 5.1 merupakan syarat dari tanggung jawab penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan polis ini. Setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh penanggung. 5.1.1 Jika jangka waktu pertanggungan 30 hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya polis. 5.1.2 Jika jangka waktu pertanggungan kurang dari 30 hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam polis. 5.2 Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, biliet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara penanggung dan tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi pada saat 5.2.1 diterimanya pembayaran tunai, atau 5.2.2 premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank penanggung, atau 5.2.3 penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis. 5.3 Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, polis ini berakhir secara otomatis, tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan, terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun demikian tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20%, 20/100, dari premi 1 tahun. 5.4 Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh polis dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5.1.1 dan 5.1.2 di atas, penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila tertanggung melunasi premi dalam waktu bersangkutan. Pasal 6, Perubahan Risiko. 6.1 Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kalender apabila 6.1.1 Terjadi perubahan atas harta benda yang dipertanggungkan. 6.1.2 Terjadi perubahan lokasi di mana harta benda yang dipertanggungkan disimpan. 6.1.3 Terjadi perubahan okupasi dan atau konstruksi atas sebagian atau seluruh bangunan yang disebutkan dalam ikhtisar. 6.1.4 Terdapat barang-barang lain yang disimpan di dalam bangunan yang disebutkan dalam ikhtisar pertanggungan. 6.2 Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat 6.1 di atas, penanggung berhak. 6.2.1 Menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau 6.2.2 Menghentikan pertanggungan sama sekali dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada pasal 27 ayat 27.2. Pasal 7, Pindah tempat dan pindah tangan. 7.1 Pertanggungan ini tidak berlaku terhadap harta benda yang dipertanggungkan apabila harta benda tersebut dipindahkan ke ruangan atau lantai atau bangunan atau lokasi selain dari yang disebutkan dalam polis, kecuali jika sebelumnya penanggung telah menyetujui hal tersebut dan mencantumkannya dalam lampiran polis. 7.2 Apabila harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan ataupun karena tertanggung meninggal dunia, maka polis ini berakhir secara otomatis 10 hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkannya. Pasal 8, Kewajiban tertanggung dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan. 8.1 Tertanggung sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam polis ini, wajib. 8.1.1 Segera memberitahukan hal itu kepada penanggung.
8.1.2 Dalam waktu 60 hari kalender terhitung sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 8.1.1 menyampaikan laporan tertulis yang memuat hal ihwal yang diketahuinya tentang kerugian dan atau kerusakan itu termasuk keterangan mengenai sebab-sebab kerugian, dan 8.1.3 Paling lambat dalam waktu 12 bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita. 8.2 Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, tertanggung wajib. 8.2.1 Sedapat mungkin menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk membantu menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan tersebut. 8.2.2 Mengamankan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang masih bernilai. 8.2.3 Memberikan bantuan sepenuhnya kepada penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh penanggung untuk melakukan penelitian. Segala hak atas ganti rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam pasal ini tidak dipenuhi oleh tertanggung. Pasal 9, Sisa Barang. 9.1 Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, tertanggung bertanggung jawab, termasuk menjaga dan menyimpan sisa barang yang terselamatkan, jika ada. 9.2 Ketentuan pada ayat 9.1 di atas tidak dapat diartikan sebagai pengakuan tanggung jawab penanggung berdasarkan polis ini. Pasal 10, Dokumen pendukung klaim. Dalam hal tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan polis ini, tertanggung wajib menyampaikan 10.1 Formulir laporan klaim. 10.2 Fotokopi polis. 10.3 Berita acara dari Kepala Kepolisian setempat atau surat keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan mengenai peristiwa tersebut. 10.4 Laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ihwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu. 10.5 Keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan yang wajar dan pantas diminta oleh penanggung. Pasal 11, Laporan tidak benar. Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila dengan sengaja. 11.1 Mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi. 11.2 Memperbesar jumlah kerugian yang diderita. 11.3 Menyembunyikan atau tidak memberitahukan nilai barang-barang yang seharusnya menjadi bagian dari harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian dengan tujuan untuk menghindari pertanggungan di bawah harga. 11.4 Memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah. 11.5 Menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang-barang yang musnah. 11.6 Mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan. Pasal 12, Kerugian atau kerusakan atas barang bergerak. 12.1 Untuk kerugian atau kerusakan barang bergerak, tertanggung dalam waktu yang wajar wajib memberikan. 12.1.1 Dalam hal perabot rumah tangga, daftar nama barang dan taksiran harga barang yang diuraikan secara rinci satu demi satu sesuai dengan harganya sesaat sebelum peristiwa kerugian atau kerusakan dan daftar khusus tentang sisa barang itu. 12.1.2 Dalam hal bahan-bahan dan barang-barang dagangan, daftar khusus berisi penilaian tentang segala sesuatu yang ada sesaat sebelum peristiwa kerugian atau kerusakan dan daftar khusus tentang nilai barang yang tersisa. 12.1.3 Buku-buku, catatan administrasi dan surat-surat terkait jika dikehendaki oleh penanggung. Kalau semuanya itu tidak ada, maka dapat diganti dengan faktur-faktur, catatan atau daftar yang dapat membuktikan kerugian itu. 12.2 Barang-barang umum.
12.2.1 Dalam hal barang-barang yang dipertanggungkan dalam polis ini dinyatakan dengan sebutan umum, yaitu perabot rumah, mesin-mesin, harta benda, bahan-bahan, atau barang-barang dagangan. Yang dimaksud di sini ialah perabot rumah tangga, mesin-mesin, harta benda, bahan-bahan atau barang-barang dagangan yang pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan ada di tempat yang tersebut dalam polis. Dengan tidak memandang apakah sudah atau belum ada di tempat tersebut ketika pertanggungan dibuat, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada pasal 13 polis ini. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap barang-barang yang tidak tergantikan, untuk mana ketentuan khusus yang disepakati antara penanggung dan tertanggung dapat diberlakukan. 12.2.2 Jika jenis barang-barang yang dipertanggungkan dirinci dalam polis, ketentuan dalam ayat 12.2.1 di atas hanya berlaku apabila barang-barang tersebut berada di tempat itu pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan. Pasal 13, Penetapan harga dalam hal kerugian. Kecuali disetujui lain, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan. 13.1 Penetapan harga didasarkan pada nilai sebenarnya harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadi kerugian atau kerusakan, dengan memperhitungkan unsur penyusutan teknis tanpa ditambah unsur laba. 13.2 Penetapan harga atas bangunan, tidak memperhatikan letak, lokasi dan atau penggunaan bangunan tersebut. 13.3 Barang-barang, bahan-bahan atau barang-barang dagangan dihitung menurut harga beli pada saat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan dengan mempertimbangkan unsur ketinggalan mode. Pasal 14, Ganti rugi. 14.1 Perhitungan besarnya kerugian adalah selisih antara nilai sebenarnya sesaat sebelum dengan nilai sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan. 14.2 Nilai barang rongsokan diperhitungkan untuk mengurangi jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan. 14.3 Jika terjadi pertanggungan di atas harga, tanggung jawab penanggung setinggi-tingginya sebesar nilai sebenarnya harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan. 14.4 Jika terjadi pertanggungan di bawah harga sebagaimana dimaksud pada pasal 16, maka 14.4.1 Penanggung hanya membayar ganti rugi secara proporsional, yaitu perbandingan antara harga pertanggungan keseluruhan harta benda dengan nilai sebenarnya keseluruhan harta benda terhadap nilai kerugian atau kerusakan. 14.4.2 Jika polis ini menjamin lebih dari satu jenis barang, ketentuan ini berlaku untuk masing-masing jenis barang tersebut secara terpisah. Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang tercantum dalam polis. 14.4.3 Jika kerugian atau kerusakan suatu harta benda telah diperhitungkan dalam ganti rugi dan harta benda tersebut masih ada nilainya, maka penanggung dan tertanggung berhak atas nilai tersebut secara proporsional. Pasal 15, Cara penyelesaian ganti rugi. Jika jumlah ganti rugi telah disetujui, penanggung berhak menentukan pilihan cara penyelesaian ganti rugi sebagai berikut. 15.1 Pembayaran uang tunai. 15.2 Perbaikan, yaitu sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan. 15.3 Penggantian, yaitu sebesar biaya untuk mengganti kerusakan dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan. 15.4 Membangun kembali, yaitu sebesar biaya untuk membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan. Penyusutan teknis diperhitungkan dalam pemberian ganti rugi tersebut. Pasal 16, Pertanggungan di bawah harga. 16.1 Jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin polis ini, harga pertanggungan keseluruhan harta benda lebih kecil daripada nilai sebenarnya dari keseluruhan harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, maka tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.
16.2 Jika polis ini menjamin lebih dari satu jenis barang, ketentuan ini berlaku untuk masing-masing jenis barang tersebut secara terpisah. Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang tercantum dalam polis. Pasal 17, Biaya yang diganti. 17.1 Dalam hal terjadi kerugian, uang jasa dan biaya penilai kerugian dan tenaga ahli yang ditunjuk penanggung, menjadi beban penanggung. 17.2 Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh tertanggung guna mencegah atau mengurangi kerugian atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada pasal 8, ayat 8.2.1 dan 8.2.2, mendapat ganti rugi dari penanggung meskipun usaha yang dilakukan itu tidak berhasil. Pasal 18, Pertanggungan lain. 18.1 Pada waktu pertanggungan ini dibuat, tertanggung wajib memberitahukan penanggung pertanggungan lain atas harta benda dan atau kepentingan yang sama, jika ada. 18.2 Jika setelah pertanggungan ini dibuat, tertanggung kemudian menutup pertanggungan lainnya atas harta benda dan atau kepentingan yang sama, maka hal itu pun wajib diberitahukan kepada penanggung. Pasal 19, Ganti rugi pertanggungan rangkap. 19.1 Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dengan polis ini, di mana harta benda dan atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah seluruh harga pertanggungan polis-polis yang ada, berlaku, lebih besar dari harga sebenarnya atas harta benda dan atau kepentingan yang dimaksud itu sesaat sebelum terjadinya kerugian. Maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan polis ini berkurang secara proporsional menurut perbandingan antara harga pertanggungan polis ini dengan jumlah seluruh harga pertanggungan polis-polis yang ada, berlaku, tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan. 19.2 Ketentuan di atas akan tetap dijalankan, biarpun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada tanggal yang berlainan, yaitu jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 19.1 di atas. 19.3 Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis pertanggungan-pertanggungan lain yang sedang berlaku atas harta benda dan atau kepentingan yang sama. Dalam hal tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini, haknya atas ganti rugi menjadi hilang. Pasal 20, Subrogasi. 20.1 Setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam polis ini, penanggung menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari tertanggung. 20.2 Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga tersebut. 20.3 Kelalaian tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat 20.2 di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak tertanggung untuk mendapatkan ganti rugi. Pasal 21, Risiko sendiri. Untuk setiap kerugian yang terjadi, tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam polis. Apabila terdapat pertanggungan di bawah harga sebagaimana diatur pada pasal 16, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan pertanggungan di bawah harga. Pasal 22, Klausul 72 jam. 22.1 Setiap peristiwa kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan dianggap sebagai satu kejadian, dengan syarat jika serangkaian peristiwa terjadi dalam waktu 72 jam sejak terjadinya peristiwa pertama, peristiwa-peristiwa tersebut dianggap sebagai kejadian tunggal. 22.2 Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian atau kerusakan walaupun disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan yang terjadi sebelum berlakunya polis ini, atau segala kerugian yang terjadi setelah berakhirnya jangka waktu polis. Pasal 23, Pembayaran ganti rugi.
Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara penanggung dan tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar. Pasal 24, Pemulihan Harga Pertanggungan. Setelah terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, harga pertanggungan berkurang sebesar kerugian atau kerusakan tersebut. Setelah pemulihan kerusakan, tertanggung dapat meminta pemulihan harga pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Namun demikian penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut. Pasal 25, Hilangnya hak ganti rugi. 25.1 Hak tertanggung atas ganti rugi berdasarkan polis ini hilang dengan sendirinya apabila 25.1.1 tidak mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal 8, ayat 8.1.3. 25.1.2 tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 bulan sejak penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi. 25.1.3 tidak memenuhi kewajiban berdasarkan polis ini. 25.2 Hak tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 bulan sejak penanggung memberitahukan secara tertulis, tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya. Pasal 26, Mata uang. Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran. Pasal 27, Penghentian pertanggungan. 27.1 Selain dari hal-hal yang diatur pada pasal 4 ayat 4.2, penanggung dan tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dan wajib memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan polis ini, 5 hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut. 27.2 Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 27.1 di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan, maka tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. 27.3 Sehubungan ketentuan dalam pasal ini, penanggung dan tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan negeri. Pasal 28, Pengembalian Premi. Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada pasal 6, 7 dan 27. Pasal 29, Klausul Perselisihan. 29.1 Dalam hal timbul perselisihan antara penanggung dan tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal penanggung yang menangani pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Perselisihan timbul sejak tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
29.2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh penanggung dan tertanggung. Selanjutnya tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini. A. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa tertanggung dan penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan di bawah otoritas jasa keuangan. B. Pengadilan. Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa tertanggung dan penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri di wilayah Republik Indonesia. Pasal 30, Penutup. 30.1 Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan. 30.2 Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagikan informasi ini jika bermanfaat, terima kasih.